Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Lewatin sini. Sebuah mobil travel bertabrakan dengan bus di Jalan Sumatera Lintas Barat Pringsewu. 2 orang tewas dan 5 terluka. Ribuan warga Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah kemarin. Pemerintah menetapkan Idul Adha hari ini. Seorang polisi di Bandar Lampung diserang komplotan remaja usai membubarkan balapan liar. Langsung ada ke belakang dong. Oh. Sehari jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, toko kue di Pasar Pagi Dekon Kota Bumi Lampung Utara ramai pembeli. Mereka memborong aneka kue untuk cemilan anggota keluarga sekaligus suguhan di meja tamu pada hari Lebaran. Salah satunya Roslina, warga Kota Bumi. Ia memborong kue kering dan kerupuk ikan karena tidak mudah basi jika tidak habis di hari Lebaran. Beli kue dong. Beli kue ya? Buat apa sih? Lebaran haji, Pak. Persiapannya. Beli kue apa aja sih kita? Macam-macam. Kue ringan aja deh. Kisaran berapa Bu kita beli harga ya? Murah-murah sih. Sama aja ya. Harga kue kering dan kerupuk aneka rasa yang dijual di Pasar Pagi Dekon terjangkau di kisaran Rp20.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Para pedagang pun kebanjiran rezeki pada Idul Adha tahun ini. Jualan kue kita sendiri di hari perpekan ini gimana Mbak? Ya, jujur aja sih ini dobral. Hanya 215, 320. Habis nggak ada. Yang paling laris kita kue apa sih Mbak? Yang paling laris kacang-kacangan, Mas. Ya ini kue kos 25, ini 20. Nah, yang kayak gini juga ini timbangan setengah kilo semua. 25. Berarti kita jual kisaran 20 hingga 35 ya Tante? Iya. Per setengah kilo ya Tante? Iya, setengah kilo. Sudah jadi tradisi warga mempersiapkan aneka makanan di rumahnya saat hari Lebaran. Itu karena hari Lebaran adalah momentum kumpul keluarga, tetangga, dan teman untuk saling bersilaturahim. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sehari menjelang Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah, harga singkong naik tembus hampir Rp1.500 per kilogram. Harga ini disambut gembira para petani sebab harga singkong beberapa waktu terakhir jatuh di bawah Rp1.200 per kilogram. Naiknya harga singkong berdampak pada banyak petani yang panen dini. Mereka khawatir harga singkong akan turun lagi. Salah satunya adalah Pardianto, petani di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Tanaman singkong usia 5 bulan miliknya dipanen Rabu kemarin setelah mengetahui harga singkong naik. Ia buru-buru memanen singkong dengan harapan untung banyak dan dapat menutupi modal pembelian pupuk yang harganya melambung. Ya, informasi per hari ini 1.490. Jadi pahit manisnya petani singkong di Provinsi Lampung seperti ini. Kalau pas panen ada berharga, ya alhamdulillah lumayan. Cuman kalau nggak ada berharga ya nggak sesuai, pupuk langka. Apalagi kalau kita ngandelin pupuk subsidi susah carinya. Naiknya harga singkong berdampak pada melimpahnya stok singkong di tingkat pelapak. Dalam sehari, kini mereka bisa menerima hingga lebih dari 100 ton singkong. Minta harga naik. Ya
kayak di lapak juga ya pengennya juga harganya naik gitu. Apa-apa kan soalnya kayak pupuk semua naik semua ya mahal. Ya harapannya sih buat di sini ya harga naik lagi. Seperti diketahui, petani singkong di Lampung sudah lama terpuruk akibat harga singkong rendah. Meski telah ditetapkan harga singkong terendah Rp1.000 per kilogram, rupanya pengusaha pabrik tapioka sering membeli singkong petani dengan harga yang tidak jauh dari harga yang ditetapkan Pemprov itu. Padahal menurut petani, harga singkong idealnya paling rendah Rp1.500 per kilogram. Harga itu mengacu pada terus naiknya harga pupuk, upah kerja, dan ongkos angkut singkong dari ladang ke pelapak atau pabrik tapioka. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Jumlah pemilih pada pemilu 2024 di Lampung sebanyak 6,5 juta orang. Data ini hasil akhir rekapitulasi data KPU di 15 kabupaten dan kota di Lampung. Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan jumlah pemilih pada pemilu 2024 meningkat drastis dibanding pemilu 2019 lalu sebanyak 5,7 juta orang. Pada pemilu 2024, jumlah pemilih laki-laki 3,3 juta orang dan perempuan 3,2 juta orang. Mereka yang mendapatkan hak pilih berusia 17 tahun ke atas. KPU Lampung mengklaim data pemilih itu sudah sinkron dengan data yang dimiliki Disduk Capil. Selain penetapan daftar pemilih tetap, KPU Lampung juga menetapkan jumlah tempat pemungutan suara pada pemilu 2024 sebanyak lebih dari 25.000 TPS. Jumlah TPS itu sudah termasuk di lapas, rutan, rusunawa, dan rumah sakit. Jumlah pemilih laki-laki 326, 334, pemilih perempuan 3212, 794, jumlah pemilih laki perempuan sebanyak 6539128, jadi 6.539.128. Cukup signifikan jumlah peningkatan sandingan DPTB dengan DP4 yang kita terima dari KPU RI. Untuk tetap mencermati proses ini, karena nanti mungkin ada yang meninggal, ada yang tidak memilih dan seterusnya. Dan catatan penting bagi kita sekalian bahwa daftar pemilih ini adalah menjadi basis awal dalam penentuan logistik, surat suara dan seterusnya. Menjadi dasar juga untuk menentukan harus menyiapkan saksi berapa di seluruh Lampung. Meski daftar pemilih telah ditetapkan, namun setiap pemilu masih saja terjadi adanya warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. KPU dan Bawaslu memberikan kelonggaran bagi warga yang namanya tidak masuk DPT segera melapor ke KPU terdekat atau membawa KTP asli ke TPS saat hari pencoblosan. Pemilihan legislatif dan presiden akan digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah bangunan baru jadi yang rencananya dipakai untuk minimarket di Jalan Pulau Legundi, Kecamatan Sukarame, disegel Pemkot dan DPRD Bandar Lampung Rabu siang. Ini karena pemilik bangunan belum memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB, serta beberapa perizinan usaha. Penyegelan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut pihak Pemkot Bandar Lampung, pemilik bangunan sebelumnya sudah mengajukan permohonan mendirikan bangunan. Namun hingga bangunan jadi, pemiliknya tidak melengkapi syarat-syarat mendirikan bangunan. Mereka melakukan pembangunan tidak berizin. Oleh karena itulah pemerintah Kota Bandar Lampung yang juga Komisi 1 juga yang membidangi perizinan juga sudah menggelar rapat. Yang kesimpulannya adalah untuk sementara APBD ini disegel sampai dengan mereka memenuhi segala perizinannya. Artinya dari awal proses membangun itu memang belum ada proses perizinan sekali Pak ya? Belum ada. Baik itu pengajuan secara online atau seperti apa? Secara online juga belum. Pemkot akan membuka segel jika pemilik bangunan telah mengantongi IMB dan perizinan usaha. Pemkot Bandar Lampung meminta para pengusaha dan investor supaya patuh aturan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pasti dulu ya, nanti ketika memang sudah